Di video ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Namun, keadaannya tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversibel. Contoh pertumbuhan adalah bertambah tingginya suatu tanaman. Untuk dapat menghitung proses pertumbuhan secara kuantitatif digunakan suatu alat yang disebut auxanometer. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang sifatnya kualitatif atau tidak dapat diukur, namun keadaannya dapat kembali ke keadaan semula atau reversibel. Contohnya berkembangnya organ reproduksi berupa bunga pada tanaman. Walaupun berbeda pengertian, proses pertumbuhan dan perkembangan berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel pada jaringan meristem primer yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Adanya jaringan meristem primer pada ujung akar dan ujung batang ini memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi atau lebih panjang. Pertumbuhan sekunder terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus. Adanya pertumbuhan sekunder memungkinkan bertambah besarnya organ-organ tumbuhan. Jadi, kita bisa membedakan pertumbuhan primer dan sekunder sebagai berikut. Perubahan bentuk yang terjadi pada pertumbuhan primer terlihat dari ukuran batang tanaman yang memanjang dan adanya pelengkap batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terlihat dari diameter batang yang membesar. Jaringan yang berperan dalam pertumbuhan primer adalah jaringan meristem apikal dan interkalar. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi karena peran dari jaringan meristem lateral. Pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan longitudinal, sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan radial. Pertumbuhan primer sudah terjadi sejak awal tumbuhan ada, sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi mengikuti pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi pada kambium dan kambium gabus. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer adalah semua jenis tumbuhan, sedangkan pertumbuhan sekunder hanya dialami oleh tumbuhan yang memiliki akar dan batang berkambium. Dan pengembangan jaringan yang terjadi pada pertumbuhan primer adalah epidermis, korteks, dan jaringan vaskular primer yang dikembangkan selama pertumbuhan primer. Sedangkan jaringan yang berkembang pada pertumbuhan sekunder adalah jaringan peridem, floem sekunder, silem sekunder, lentisel, dan kulit kayu yang dikembangkan selama pertumbuhan sekunder. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, ketika kita amati bunga yang lengkap, ini banyak sekali bagian-bagian yang terdapat pada bunga tersebut. Apa saja bagian-bagian dari bunga? Oke, yang pertama ada kelopak bunga atau calyx. Nah, jadi kelopak bunga ini merupakan bagian yang paling terluar yang memiliki warna hijau mirip seperti daun. Nah, yang kedua ada mahkota bunga. Nah, dari banyak bagian bunga, mahkota ini paling mudah dikenali karena paling dominan serta berukuran besar dan memiliki warna yang mencolok. Nah, warna yang mencolok pada mahkota bunga ini berguna untuk menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan bunga. Oke, selanjutnya ada kepala putik. Nah, putik ini sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Karena putik ini merupakan gamet atau alat reproduksi betina pada bunga. Bagian selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini banyak terdapat pada tumbuhan berbiji yang terletak di dalam bakal buah. Nah, pada bunga, bakal biji ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Oke, selanjutnya bagian dari bunga adalah bakal buah. Nah, bakal buah ini mengandung sel telur yang merupakan tempat terjadinya proses pembuahan dari reproduksi bunga, yaitu tempat peleburan antara sel telur betina dan gamet jantan yang kemudian akan menghasilkan bakal buah. Nah, selanjutnya bagian dari bunga adalah tangkai bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian lengkap pada bunga.